adalah ilmu, yang paling rendah jahlul murakkab, maka tersisa 4 lagi. Betul? Ilmu. Kemudian kita urut dari yang nomor 6, jahlul murakkab, jahlul basit di atasnya. Ya, jahlul basit di atasnya. Kemudian di atasnya lagi adalah lebih utama berobat, kan begitu. Tapi jemaah rahimani wa rahimakumullah, secara kenyataan Rasul alaihi salatu wasallam beliau bersabda, ya, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, bahkan beliau memerintahkan untuk berobat. Dan kita sama-sama memaklumi kalau perintah itu berkesan hukumnya wajib. Apa kata Rasul alaihi salatu wasallam? Ya ibadallah, tadawwaw. Hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Bahkan Imam Ibnu Qayyim punya sebuah buku khusus tentang pengobatan, yakni Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi ini bukan buku khusus yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim tentang pengobatan nabawi, bukan. Tetapi dia merupakan salah satu bagian dari kitab Zadul Ma'ad. Jadi ada kitab Imam Ibnu Qayyim Zadul Ma'ad, di bagian terakhir dari Zadul Ma'ad itu ada Tibbun Nabawi, ya, yang sama penerbit belakangan dipisahkan. Ya tujuannya beraneka ragam, ya kan? Baik. Banyak ulama-ulama yang menulis kitab Tibbun Nabawi. Di antaranya Imam Ibnu Qayyim yang paling masyhur, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Wa qad uqiya an-Syafi'i rahimahullahu taala annahu qala, dan diriwayatkan dari Imam Syafi'i, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, Syafi'i maklum Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya, yang wafat tahun 205 Hijriah atau 204, ya, di Mesir. Wafat tahun 205 atau 204 di Mesir. Lahir tahun 150 Hijriah. Dikisahkan bahwasanya hari lahir beliau bertepatan dengan hari wafatnya Imam Abu Hanifah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Imam Syafi'i ketemu Imam Abu Hanifah, ketemu di mana, bos? Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i baru lahir, ketemu di mana? Ya, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang wafat tahun 205 Hijriah atau 204. Kalau kita kira-kira 205 atau 204 itu 920 Masehi. Kalau kita kira-kira. Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan ilmu ilmani, ilmu fikhi lil adyan wa ilmu tibbi lil abdan. Wa ma wara'a dzalika khulqatu majlisin. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwasanya ilmu itu ada 2 macam, ilmu fikih untuk mengetahui perkara-perkara agama dan ilmu kedokteran untuk mengetahui kesehatan badan. Adapun selainnya itu enggak berguna. Betul ini. Emang betul ini ucapan Imam Syafi'i, betul. Emang betul-betul ini ucapan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i menganggap ilmu itu hanya ada 2, ilmu fikih dan ilmu kesehatan. Selain itu nggak ada guna. Kata Imam Syafi'i. Tadi telah saya sebutkan bahwasanya apa? Ucapan Imam Syafi'i ini hendak menunjukkan kepada kita betapa berharganya ilmu fikih dan ilmu pengobatan. Ya, ilmu fikih dan ilmu pengobatan. Tidak hendak menafikan kepentingan atau manfaat ilmu-ilmu yang lain. Ya. Ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, ini ada di dalam
Manaqib Imam Syafi'i yang ditulis oleh Abu Hatim Ar-Razi, dan juga di sana disandarkan kepada Rasul bahwasanya Rasul mengucapkan kalimat ini, tapi ucapan yang disandarkan kepada Rasul bahwasanya Rasul mengucapkan kalimat ini adalah tidak benar. Bahkan Rasul tidak pernah mengucapkan kalimat ini sebagaimana ditetapkan oleh Asy-Syaukani dan As-Sunani rahimahullah ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Wa amma tafsir ilmi, adapun tafsir ilmu. Adapun tafsir ilmu, jadi Syekh Al-Imam Az-Zarnuji hendak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan ilmu. Syekh Az-Zarnuji hendak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan ilmu. Ini definisi dia ya, ya sah-sah aja dia mendefinisikannya kan. Nanti kita akan perbandingkan dengan definisi yang lain. Apa kata Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala? Fahuwa sifatun yatajalla biha mazkuru liman qamat iya bihi kama huwa. Kata Imam Az-Zarnuji, adapun tafsir dari ilmu adalah suatu sifat yang dimiliki oleh seseorang yang dengannya menjadi jelas suatu perkara sebagaimana mestinya. Jemaah ingat bahwasanya kita sedang membahas pasal pertama. Ini memang luar biasa ya. Kan judulnya hakikat ilmu, fikih dan keutamaannya. Pembicaraan tentang definisi hakikat ilmu di bagian terakhir coba. Kenapa nggak langsung di bawah gitu ya? Metodologi menulisnya memang betul-betul berbeda ya. Kan begini nih, hakikat ilmu, fikih dan keutamanya. Ilmu adalah begini, fikih adalah begini, keutamanya begini. Kan begitu ya. Tapi Zarnuji bicara panjang lebar. Di penghujung dari pasal ini, itu betul-betul penghujung. Antum bisa lihat habisnya habis. Baru definisikan ilmu, baru definisikan fikih. Begitu ya? Itu yang tadi saya isyaratkan ketika misalnya saya sebutkan buku Al-Amwalnya Abu Ubaid Qasim bin Salam, nah? Al-Buyu'nya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, pembahasan tentang judul tersebut itu di bagian akhir. Sehingga orang-orang yang gak punya kesabaran, ini mana definisi ilmu di sini? Mana definisi harta? Begitu ya. Definisinya ditaruh terakhir. Ini secara metodologi ilmiah benar gak sih? Benar gak? Ya terserah dia ya gitu ya. Kan biasanya kalau kita baca buku-buku, terutama buku-buku yang ditulis zaman sekarang, ketika disebut ilmu dan keutamaannya, maka langsung didefinisikan ilmu itu apa. Kan begitu ya? Biasanya begitu. Contohnya yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin ini. Ini Syekh Utsaimin punya namanya Kitabul Ilm, kitab ilmu. Pasal pertama takrif ilmu, definisi ilmu langsung dibawakan Syekh Utsaimin. Definisi ilmu adalah begini. Langsung. Kalau Zarnuji tidak, lari kemana-mana dulu omongannya, terakhir baru didefinisikan ilmu itu ini. Itu persis kayak gayanya Abu Ubaid Qasim bin Salam dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ketika menulis kitab-kitabnya. Ada penjelasan tentang ilmu, tafsir ilmu adalah suatu sifat yang dimiliki oleh seseorang yang dengannya menjadi jelas suatu perkara sebagaimana mestinya. Jadi dia mengetahui, bukan cuma sekedar tahu, tapi pengetahuannya membawakan kepada sebuah kejelasan, dan kejelasannya tersebut sesuai dengan realitas sebenarnya. Jadi kita perhatikan unsur-unsur ilmu yang diberikan oleh Zarnuji. Ilmu adalah sifat yang dimiliki oleh seseorang
yang dengan sebab tersebut menjadi jelas suatu perkara sebagaimana mestinya. Jadi dia tahu, bukan cuma sekedar tahu, tapi jelas bagi diri dia, tidak mengandung keraguan atau prasangka, dan kejelasan dalam makna dia tahu tersebut sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Karena ada orang yang jelas tahu, tapi ketika dihadapkan kepada kenyataan sebenarnya beda. Ini bukan ilmu. Makanya para ulama, semisal ulama Al-Haramain, Imamul Haramain, membagi ilmu dari tingkatan yang paling kuat sampai yang paling lemah itu 6 maratib, 6 tingkatan. Dari yang paling kuat sampai ilmu yang paling lemah. Ini ada 6 tingkatan. Ya. Yang pertama ya jelas ilmu. Ya. Dan ilmu juga di sana tidak satu, ada ilmu yakin, segala macam ya. Ilmu. Yang paling bawah dari 6 tersebut jahlul murakkab. Jahlul murakkab itu apa ya? Bodoh kuadrat. Sudah tidak tahu, merasa tahu. Itu jahlul murakkab, bodoh kuadrat. Saya pernah di majelis waktu dulu di madrasah di Surabaya, di hadapan ini cerita saja ini. Jadi ketika Ustadz Abdurrahman Tamimi Hafizahullah Ta'ala mengajar, ini cerita 20 tahun lebih yang lalu. Jadi beliau bertanya kapan perang Badar. Ya santri pada ribut, ada yang mengatakan tahun segini, ada yang mengatakan tahun segitu, ada yang ngomong tahun 5 Ustaz. Kedengeran sama dia gitu ya. Macam-macam omongan, ada yang mengatakan tahun 2, ada yang mengatakan tahun 3, ada yang mengatakan tahun 4, ada yang diam saja. Kata Ustaz Abdurrahman At-Tamimi, ini keluar dari dari pembahasan sebenarnya, itu lagi basirah. Beliau katakan yang diam aja itu jahul basir. Dia tahu, dia tidak tahu, makanya diam. Ada pun yang ngomong tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-7, ini jahul murakkab. Ngejawab tanpa keyakinan dan salah. Jadi kalau seseorang itu tidak menjawab pertanyaan karena tidak tahu, itu jahul basir. Kalau dia menjawab nekat dalam keadaan dia tidak tahu, itu jahul murakkab. Bahkan mungkin menjawabnya itu dengan beda yang amat tinggi. Ini pasti tahun ke-5. Ini murakkabnya lebih parah. Jadi yang paling tinggi adalah ilmu, yang paling rendah jahul murakkab. Maka tersisa 4 lagi. Betul? Ilmu. Kemudian kita urut dari yang nomor 6, jahlul murakkab, jahlul basit di atasnya. Ya, jahlul basit di atasnya. Kemudian di atasnya lagi adalah waham. Di atasnya lagi adalah syak. Apa? Ya, ragu. Ya, ragu itu 50-50. Jangan kalau waham itu apa? Bingung, betul-betul bingung. Berapa itu tadi? 5 dong. Jahlul murakkab, jahlul basir, waham, syak. Apa tuh? Yang paling atas apa? Ilmu. Yang nomor 2 apa ya? Lupa saya. Zon. Karena zon itu bisa agama itu zon yang kuat. Zon yang kuat. Zon itu juga ada 2 macam, zon yang lemah, zon yang kuat. Ilmu zon, syak, waham, jahlul basit, jahlul murakkab. Nah, ini kata Imamul Haramain dalam warakatnya.
Nah, kata si Az-Zarnuji, ilmu itu adalah suatu sifat yang dimiliki oleh seseorang yang dengannya menjadi jelas suatu perkara sebagaimana mestinya. Jadi yang dia pahami itu memang betul-betul apa yang ada. Itu ilmu. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ketika mendefinisikan ilmu, beliau mengatakan idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jazaman. Mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang sebagaimana keadaan sebenarnya. Itu kata Syekh Utsaimin ketika mendefinisikan ilmu. Itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika mendefinisikan al-ilmu. Kata Syekh Utsaimin idraka syai' ala ma huwa alaihi idrakan jazaman. Mengetahui sesuatu, memahami sesuatu sesuai dengan pemahaman yang memang ada semestinya di dalam sesuatu tersebut. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Jadi definisi Syekh Utsaimin itu mirip sekali dengan definisi Az-Zarnuji di dalam tulisan beliau ini. Ya. Mana dia? Wal fiqhu, dan fikih, ma'rifatu daqa'iq ilmi ma'an naw'i ilajin. Fikih adalah mengetahui ilmu secara mendalam disertai dengan pemeliharaan. Ya. Mengetahui ilmu mendalam disertai dengan pemeliharaan. Ini fikih. Jadi dari sini kita bisa tahu ilmu itu lebih umum daripada fikih. Ya. Kalau mau kita gambarkan secara sederhana, tahun berapakah Rasul Fatul Mekah? Maka misalnya ada orang yang menjawab tahun berapa? 8 Hijriah, itu benar atau salah? Benar atau salah? Benar atau salah Rasul Fatul Mekah tahun 8? Hah? Yang saya omongin ini jangan merokap atau jangan lubasin? Enggak, jelas gak bahasin. Atau ilmu. Tahun berapa Rasul Fatul Mekah? Betul nggak tahun 8 Hijriah? Ya, tahun 8 Hijriah. Ya. Tahun berapa Rasul Fatul Mekah? Tahun 8 Hijriah. Itu ilmu. Tahun berapa Rasul Fatul Mekah? Tahun 8 Hijriah. Didahului dengan peristiwa ini. Di dalam Fatul Mekah yang terjadi begini. Setelah Fatul Mekah ini yang terjadi. Dampaknya ini terhadap kehidupan kaum muslimin seterusnya. Dan. Itu fikih. Ya? Itu fikih. Jadi dia mendetail pengetahuannya. Itu fikih. Kalau ilmu dia tahu. Dan ini sudah bagus sebenarnya. Tapi tidak mendetail. Kalau fikih dia sampai kepada pemahaman yang mendetail. Makanya para ulama seperti Imam Al-Jurjani ketika mendefinisikan fikih adalah ilmu syariat yang praktis, yang digali dari dalil-dalil yang ada secara terperinci. Contoh, hukum sholat 5 waktu apa? Wajib. Itu ilmu. Ya kan? Hukum sholat 5 waktu apa? Enggak wajib. Itu jahlul murakkab. Hukum sholat 5 waktu apa? Wajib. Berdasarkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, ijma' sahabat. Wah, ngoceh dia panjang-panjang. Itu ilmu. Itu fikih. Ilmu sekaligus fikih. Jadi dia pengetahuannya mendetail. Ya. Makanya fuqaha ya fuqaha. Orang alim ya orang alim. Fuqaha itu tingkatannya lebih tinggi daripada orang alim. Dia mendetail pengetahuannya sampai kepada hal-hal yang apa? Yang terperinci.
Makanya kalau kita lihat buku-buku fikih itu biasanya membahasnya terperinci gitu ya. Terutama buku-buku fikih yang memang besar-besar ya. Dia membahas terperinci masalah-masalah, dia datangkan masail. Kemudian disertai dengan pemeliharaan. Nah, ini pertanyaannya, disertai dengan pemeliharaan, apa maknanya ini? Begini, kalau ilmu begitu, itu pengetahuan, sedangkan fikih dia pengetahuan secara terperinci dan adanya pemeliharaan. Maksud pemeliharaan di sana maknanya adalah ada perangkat atas ilmu tersebut. Makanya di sana ada usul fikih, ada mustalahal hadis, ada ilmu tafsir, yang dia adalah perangkat pemelihara terhadap ilmu-ilmu tersebut. Iya kan? Makanya di sana ada ilmu hadis. Ilmu hadis itu buat apa sih? Untuk memelihara hadis Rasul alaihi salatu wasallam dari kemungkinan dipalsukan, dari ini, dari itu. Maka itu secara pemahaman itu fikih. Fikih dalam makna ilmu hadis. Ya. Jadi dia bukan cuma sekedar tahu secara mendetil, tapi memang ada perangkat. Apa sih dalam bahasa kita Pak? Metodologi. Apa namanya? Apa? Jadi dia ada ilmu khusus gitu loh, yang dibangun memang untuk menjaga ilmu tersebut. Misal, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu ilmu. Begitu ya. Tapi masuk ke dalam faedah dari hadis tersebut. Kemudian hadis tersebut dikeluarkan Imam Bukhari dalam kitab ini, bab ini, Muslim, kitab ini, bab ini. Kemudian metodologi Imam Bukhari di dalam mengeluarkan, itu fikih. Dan ilmu hadis itu ada perangkat tertentu, dipelihara. Yang biasanya kalau kita kenal dengan ilmu apa? Alat. Kita sering dengar ya, ilmu alat itu adalah ilmu untuk memelihara syariat. Ilmu untuk memelihara syariat. Baik, kita jeda sampai di sini. Masya Allah ini udah jam segini ya. Kita jeda kurang lebih 10 menit. Insya Allah nanti yang ini apa? Jam 2:30 kita kembali lanjutkan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar bahasa Arab bersama aplikasi Lughati. Lughati sebuah aplikasi untuk semua umur yang ingin belajar bahasa Arab mulai dari nol. Aplikasi ini memberikan pembelajaran yang bukan berupa tulisan saja, namun juga dilengkapi dengan video agar pengguna Lughati lebih mudah dalam memahami pelajaran bahasa Arab. Dalam aplikasi ini Anda juga dimanjakan dengan fitur koin untuk beramal soleh atau membeli produk-produk edukasi yang bermanfaat. Tunggu apa lagi? Segera download aplikasi Lughati.